Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pada malam hari ini kita belajar tentang manfaat-manfaat ilmu di dalam kitab Minhajul Muta'allim, karangan Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Jadi penting sebelum kita belajar terhadap suatu ilmu, maka tentu metodologinya penting kita ketahui. Sebab ma asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Kalau sudah awalnya baik, caranya baik, maka akhirnya pun akan menjadi baik. Maka dalam segala jenis disiplin keilmuan tentu mempunyai metodologi tersendiri bagaimana kita mempelajarinya. Dan ilmu itu buahnya adalah diamalkan. Nah, ilmu yang bisa diamalkan itu adalah ilmu yang bermanfaat. Bagaimana cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Itulah yang kemudian menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Faslun fi manafi'il ilmi, manfaat-manfaat ilmu. Apa sih manfaat kita belajar ilmu? Kemarin tanggal 2 Mei semua orang menobatkan dengan Hari Pendidikan Nasional. Namun kemudian kita fahami apa tujuan daripada pendidikan tersebut dan kenapa kita harus berpendidikan. Pendidikan hanya sebatas formalitas, namun yang terpenting adalah mengisi otak dengan ilmu. Setelah mengisi otak dengan ilmu, mengindahkannya dengan mengamalkan. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Inna iblisa qa'imun amamak." Iblis itu berdiri di depanmu. Wan nafsu 'inda yaminik. Nah, dan hawa nafsu berada di sebelah kanan. Wal hawa 'inda yasarik, dan hawa nafsu berada di sisi kirimu. Wad dunya khalfuk, dan dunia berada di belakangmu. Wal a'dha 'inda hawalika, dan anggota-anggotamu berada di sekelilingmu. Wal jabbaru fawqik, dan Allah Subhanahu wa taala berada di atasmu. Wal hawa yad'uka ila syahwat. Hawa kemauan akan menuntunmu untuk menurutkan kemauan syahwat. Wad dunya tad'uka ila ikhtiyariha 'ala al-akhirah. Dan dunia akan menuntunmu untuk mementingkan dia daripada kehidupan akhirat. Wal a'dha tad'uka ila ma'siyah, dan semua anggota badanmu akan mengajakmu untuk melakukan maksiat. Maka di dalam kita berwudu, dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn." Ada 4 anggota wudu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kenapa hanya 4 itu yang menjadi anggota yang wajib dibasuh dalam berwudu? Maka di dalam kitab Al-Bujairami bahwa ini mempunyai filosofi. Apa filosofinya? Bahwa kenapa kita harus basuh tangan, kenapa harus basuh kaki, kenapa harus basuh muka, dan kenapa harus basuh kepala? Karena 4 ini adalah sumber maksiat. Kaki, tangan, kepala, dan di dalam muka ini ada mulut, ada hidung, ada mata. Ini sumber maksiat semua. Kepala ini sumber pikiran, tangan ini sumber semua yang kita pegang dan sebagainya, kaki berjalan. Nah, itu yang dibasuh untuk apa? Menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh anggota badan ini. Nah, itulah wal a'dha tad'uka ilal ma'siyah. Jadi anggota badan itu mengajakmu, menuntunmu untuk melakukan perbuatan maksiat. Wal jabbaru yad'uka ilal jannati wal maghfirah. Allah Subhanahu wa taala menuntunmu untuk menuju ampunan dan surganya. Nah, itu. Karena selain Allah Subhanahu wa taala, tentu seperti syaitan, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan mengajak semua komplotan-komplotannya untuk menjadi penduduk ahli neraka. Wala ya'lamu makraha ulai wala yu'minu min syarriha
wala yatawassalu ilal maghfirati wal jannati illa bil ilmi. Tidak ada yang mengetahui makruhat tipu daya semua itu. Engkau tidak akan pernah tahu dirimu tertipu oleh dunia. Engkau tidak pernah tahu bahwa dirimu diajak untuk melakukan maksiat. Engkau tidak tahu dirimu diajak untuk engkau tidak tahu bahwa anggota badanmu mengajakmu untuk melakukan perbuatan maksiat. Dan engkau tidak akan pernah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menuntunmu untuk menuju maghfirah dan surganya kecuali engkau mempunyai ilmu. Nah, itulah pentingnya ilmu. Sehingga al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah pemimpinnya amal. Ketika engkau beramal maka dengan ilmulah engkau beramal. Dan maka kualitas amal yang disertai dengan ilmu maka akan berkualitas. Sebab amalan tanpa ilmu mardud, tertolak. Nah, sehingga apapun itu penting kita pelajari. Nah, yang penting kita pelajari saat ini adalah ilmu hal. Ilmu hal itu artinya ilmu yang kita butuhkan untuk saat ini. Sehingga di dalam hadis Jibril yang dikenal, yaitu hadis Arba'in, hadis yang nomor 2 itu, bahwa itu terkenal dengan hadis Jibril. Syariat Islam terkumpul di dalamnya, baik itu akhlak, baik itu akidah, baik itu ubudiyah, akhlakiyah dan amaliyah. Sesuai dengan karakteristik hukum Al-Quran. Hukum Al-Quran itu mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama ada hukum i'tiqadiyah, hukum keyakinan. Nah, ini wajib kita pelajari bagaimana kita beriktikad, berakidah dengan benar, sehingga kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepercayaan kita kepada Rasul, para nabi, para kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, qada dan qadarnya, kita mantap keyakinan kita. Itu namanya hukum i'tiqadiyah. Ada juga hukum yang bersifat amaliyah. Nah, hukum yang bersifat amaliyah ini juga wajib kemudian kita pelajari. Apapun, tidak ada alasan untuk tidak mempelajarinya. Seperti misalkan ilmu sholat, bagaimana engkau sholat dengan benar, bagaimana engkau wudhu dengan benar, bagaimana terutama pada bulan puasa ini, bagaimana engkau berpuasa dengan benar, apa saja yang membatalkan puasa, yang memakruhkan puasa, yang boleh dilakukan ketika berpuasa, fadilah-fadilah yang ada dalam puasa. Itu semua tanpa ilmu kita tidak akan pernah tahu, dan kita tidak akan beramal kalau kita tidak punya ilmu. Dan kita tidak akan tahu bahwa anggota badan ini mengajak kita untuk melakukan perbuatan maksiat kalau kita tidak punya ilmu. Kita tidak pernah tahu seberapa besar ampunan Allah. Kita tidak pernah tahu Allah mengajak kita kepada surga tanpa adanya ilmu. Maka penting ilmu itu. Kata Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu mengatakan, al-ilmu dalilul amal. Ilmu itu petunjuk amal. Wal fahmu wi'aul ilmi. Dan paham itu adalah wadahnya ilmu. Wal aqlu qaidul khair, wal hawa murakkabuz dzunub, wal mal ridaul mutakabbirin, wad dunya suqul akhirah. Nah, kata Mu'az bin Yahya mengatakan apa? Al ilmu dalilul amal. Ilmu itu adalah dalil amal, petunjuk amal. Nah, jadi engkau akan beramal diarahkan oleh ilmu. Misal dalam 10 pertama bulan Ramadan, 10 kedua dan 10 ketiga itu apa saja fadilah-fadilahnya. Tanpa ilmu kita tidak akan pernah mengetahui semua itu. Wal aqlu qaidul khair. Akal ini menuntun kepada kebaikan. Wal hawa murakkabuz dzunub. Dan hawa nafsu akan mengikat dengan dosa. Wal mal ridaul mutakabbirin. Dan harta itu adalah selendangnya orang-orang yang sombong. Wad dunya suqul akhirah. Dunia itu adalah pasarnya akhirat. Jadi hidup di dunia ini kita beli semuanya, kita borong di dunia, nanti dipanen di akhirat. Sehingga dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sawah ladangnya akhirat. Nah, itu penting. Baik itu ilmu apa saja, terutama ilmu hal. Ilmu hal ini yang penting kita pelajari, ya tadi itu ilmu i'tiqadiyah, ilmu tentang keyakinan, bagaimana kita yakin kepada Allah, kepada qadarnya, kepada ketentuan-ketentuannya, wajib kita pelajari. Apapun jurusan, apapun profesi, apapun kesibukan, apapun latar belakang, ilmu i'tiqadiyah ini, hukum mempelajari adalah wajib ain.
bukan wajib kifayah tapi wajib ain. Apa itu wajib ain? Ya wajib per individu, tidak bisa gugur dengan orang lain. Misalkan orang lain belajar sholat terus kita tidak belajar, ya orang lain itu tidak bisa menggugurkan kewajiban kita. Itu namanya wajib ain atau fardu ain. Nah, beda dengan fardu kifayah atau wajib kifayah. Seorang yang sudah melakukan terwakili sudah. Nah itu. Jadi ilmu tentang i'tiqad ini wajib, dan ilmu tentang amaliyah, bagaimana kita beramal, sholat kita benar, hal yang membatalkan sholat, semua wajib hukumnya kita pelajari itu semua, biar sholat berkualitas. Dan yang ketiga, hukum itu ada yang bersifat ahkamul khuluqiyah, akhlak, moralitas. Nah, sehingga ini yang nanti mempunyai spesifikasi khusus dipelajari dalam ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Ini bagaimana ilmu ini? Ilmu ini yasluhul qalb, yang akan membenarkan hatimu, yang akan membersihkan jiwamu. Karena sebab apa? Sebab innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kenapa harus kita belajar ilmu akhlak? Karena ilmu akhlak itu berkaitan dengan bagaimana menata hati, dan hati itu adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memandang rupamu, Allah tidak memandang hartamu, namun Allah memandang hatimu dan amalmu. Nah, sehingga itu yang kemudian kita perbaiki, tempat Allah memandang, bukan tempat yang tidak Allah pandang. Kita capek-capek memperbaiki rupa, kita capek-capek mengumpulkan harta sampai kita lupa dengan akhirat, mengejar dunia sampai lupa akhirat. Kalau sudah berbicara urusan dunia, sudah tidak ada kata tidak semangat. Tapi ketika berbicara tentang urusan akhirat, semangatnya langsung meredup. Nah, ini semua apa? Disebabkan karena kurangnya spiritualitas. Seperti kata Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Jaddid Hayatan. Dia mengatakan apa? Zaman sekarang ini kita bukan kekurangan orang pintar. Semua orang pada pintar. Pintar apa? Pintar intelektualitas. Namun pintar secara spiritualitas itu kosong. Artinya hatinya tidak pernah dijaga. Makanya mereka galau, gegana, gelisah dan lain sebagainya. Disebabkan apa? Bukan disebabkan karena bodoh, tapi karena kekurangan spiritualitas, kekurangan kering spiritualitasnya. Karena tidak belajar tentang ilmu akhlakiyah ini. Engkau dilanda kegalauan, kegelisahan, kesusahan, kegunaan, semuanya disebabkan apa? Sumbernya adalah hati. Nah itu. Dan 4 di antara 5 penyakit itu disebabkan dari penyakit dalam, penyakit batin. Dan penyakit batin kalau tidak segera diobati, maka dampaknya sampai akhirat. Misal punya penyakit iri, dengki dan lain sebagainya, setelah itu pasti akan merasakan dampak sampai akhirat nanti. Maka penting kemudian untuk belajar ilmu akhlakiyah ini, supaya apa? Supaya hati kita yang tempatnya Allah pandang ini bersih, dan amalan-amalan kita bersih dari afatnya, daripada celah-celahnya, afatul amal, ar-riya wal ujub wal kibr was sum'ah, itu dibersihkan dari semua itu, sehingga amal itu bagaikan patung dan roh penggeraknya itu adalah ikhlas. Nah, oleh sebab itu mari sama-sama kita belajar lebih semangat lagi, terutama momen Ramadan ini kita jadikan sebagai momen maksimal untuk kita pelajari, insyaallah barokah. Dan mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ila man ba'al ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.